melakukan riset sendiri, kita lakukan untuk ternak kambing perah, kita dapatkan data saintifiknya bahwa ternyata di dalam alfalfa itu ada zat aktif yang dikenal dengan nama lactagogu atau galactogogu, yang itu tidak dimiliki oleh atau tidak berada di pakan yang lain. Halo Sobat UGM Channel, bertemu lagi di UGM Talks. Senang sekali bertemu bersama Anda semua dalam diskusi di mana ide-ide brilian, inovasi, bertemu dalam diskusi yang hangat kali ini. Saya, Miftahul Siratul Haq, akan membantu perbincangan kita pada siang hari ini. Tentu saat ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh seorang ahli bidang pakan. Karena tema kita hari ini mengangkat mengenai pakan. Lebih tepatnya mengenai pakan hijauan. Apa itu? Mari kita berbicara mengenai alfalfa tropik. Apa itu alfalfa tropik? Nah, dan bagaimana dia berkembang? Maka pada kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai masa depan alfalfa tropik, inovasi pakan untuk pengembangan peternakan berkelanjutan di Indonesia. Kali ini kita didampingi oleh ahli alfalfa tropik nomor 1 di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi nomor 1 juga di ASEAN bersama Prof. Bambang Suwigno. Terima kasih Prof. Bambang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama Dr. Miftah. Ya. Baik, beliau adalah Prof. Bambang Suwigno dari Laboratorium Hijauan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Saat ini mendampingi kita untuk mengupas tuntas mengenai alfalfa tropis. Tidak berpanjang lebar Prof. Bambang, karena mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal apa itu alfalfa. Mungkin boleh sedikit diceritakan bagaimana kisah awal mula alfalfa ini. Baik, terima kasih Pak Miftah dan Sobat UGM Channel. Alfalfa, apalagi kacang ratu BW ya, alfalfa aja mungkin belum banyak yang paham. Jadi alfalfa ini sebenarnya awalnya adalah pakanan untuk kuda dulunya di dalam histori masa lalunya. Termasuk ketika legend Alexander the Great yang dia ekspansi dari Macedonia sampai ke India, itu juga menggunakan logistik alfalfa ini untuk ternak-ternak kuda yang merupakan kuda perangnya. Dan ketika kemudian era kekinian tahun 700 Masehi juga dibawa di dalam pasukan berkuda ini dari Maroko menyeberang ke Selat Gibraltar kemudian ke semenanjung Iberia, dan kemudian itu tahun 700-an Masehi. Tahun-tahun 1500-an menyebar ke banyak dunia juga karena ada kuda perang di situ. Itu awalnya begitu. Tapi kemudian lama-lama orang menemukan bahwa ada sisi yang luar biasa dari alfalfa ini sebagai pakan. Maka kemudian tidak hanya menjadi pakan kuda, tetapi juga untuk pakan ternak yang lainnya seperti sapi, kambing. Bahkan sebenarnya kemudian kita temukan bisa juga untuk makanan ternak unggas seperti itik, kemudian kalkun, bahkan bisa untuk ternak unggas seperti layer atau ayam petelur. Ya, karena memang nilai nutrisinya. Kalau secara bentuk tanaman, sebenarnya tanaman ini adalah sejenis kacang-kacangan atau leguminosa. Familinya adalah leguminosa. Kalau bentuk bunganya ini tandan. Nah, karena ini bentuk kacang-kacangan, maka ya orang akan lebih mudah dikenalkan kalau dengan kata kacang, walaupun belum tentu bicara. Jangan dibayangkan nanti berbuah seperti kacang tanah ya, gitu, kira-kira gitu. Kalau ingin tahu seperti apa alfalfa itu. Baik Prof. Bambang, berarti memang awal mulanya ini bukan dari Indonesia, sehingga dalam judulnya ini ada alfalfa tropik. Berarti memang awal mulanya tidak ada di Indonesia ini, Prof. Iya, kalau asli di dalam histori itu ditulis oleh Michael P. Russell tahun 2011. Dia menyebutkan aslinya alfalfa ini sebenarnya tanaman semak dari daerah Mediterania. Bahkan di daerah gurun sebenarnya aslinya. Terus kemudian banyak dikembangkan di Eropa sampai tadi menyebar tahun 1500-an itu, sehingga di Eropa lebih banyak dikenal dengan namanya lucerne.
Tapi di era kekinian di tingkat dunia dikenal dengan nama Queen of Forage, karena tadi superioritas dari sisi sebagai pakan, sebagai nutrisinya, proteinnya, kalsiumnya dan macam-macam. Dan kemudian ketika di Indonesia hampir 100% impor sebelum kemudian kita melakukan penelitian menemukan yang namanya alfalfa tropik itu. Baik, Prof. Berarti ini menjadi satu titik awal di mana alfalfa tropik ini dikembang. Kalau kami dari Sobat UGM boleh tahu, kiranya tahun berapa, Prof, ini mulainya? Karena sepertinya jenis legum ini bukan waktu sebentar. Rata-rata mungkin 1-2 tahun ini tidak mungkin mencukupi ini. Iya, karena ini kan jenis tanaman yang dikembangkan dengan biji, jadi memang perlu waktu. Kita terchallenge dengan alfalfa ini 100% impor. Baik bijinya, apalagi kalau tanamannya, yang itu sebagai pakan kan tanamannya bukan bijinya. Kalau bijinya untuk pengembang biakan. Maka kemudian sejak tahun 2010 kita mulai melakukan penelitian. Artinya berarti sudah 15 tahun dari sekarang. Nah, hanya kalau kita secara serius untuk berpikir untuk menghasilkan breed baru itu baru tahun 2014. Kalau sebelum itu kita hanya penelitian-penelitian berkaitan dengan kira-kira lebih bicara tentang kalau ibarat orang perkenalan. Alfalfa itu apa sih, karakternya bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu selama 4 tahun. Nah, kemudian sejak 2014 kita mulai. Karena waktu itu kemudian kita berpikir kalau kita hanya bicara tentang apa alfalfa, isinya apa, seperti apa karakternya, ini kan kemudian kita seperti tidak menemukan hal yang baru, atau kita sebenarnya berjalan tapi berjalan di tempat. Maka kemudian kita berpikir untuk gimana caranya supaya kita bisa punya berkelanjutan dengan kita punya breed alfalfa sendiri yang ada di tropik. Karena alfalfa ini kan kalau daerah subtropik aslinya adalah long day plant atau tanaman hari panjang yang harus mendapatkan penyinaran matahari setidaknya adalah selama 16 jam. Dan kalau untuk daerah subtropik itu bukan hal yang mustahil. Bahkan bisa 19 jam, 20 jam waktu siangnya. Tapi kalau kita di Indonesia daerah tropik paling-paling kan 12-13 dan itu konsisten begitu 12-13 jam. Sehingga seorang berpikir hampir tidak mungkin untuk bisa mempunyai alfalfa di Indonesia. Walaupun bisa nanam tapi nggak akan bisa menghasilkan biji karena harus butuh penyinaran yang panjang. Itu adalah terchallenge kita untuk itu. Maka kemudian sejak 2014 kita melakukan penelitian, melakukan breeding, kita sampai membangun greenhouse sendiri untuk penelitian. Dan alhamdulillah tahun 2019 setelah 5 tahun itu kita hasilkan alfalfa tropik yang punya sifat fertil, bisa menghasilkan benih atau biji yang bisa ditanam di Indonesia. Kalau kami boleh tahu, Prof, itu sudah turunan keberapa yang sudah menghasilkan biji itu, Prof? Pada waktu itu adalah turunan ketiga. Turunan ketiga. Jadi F3 itu sudah menghasilkan biji. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi produktivitas karakternya, di turunan pertama itu sudah viability-nya sudah mencapai 67%. Kemudian keturunan kedua atau F2-nya itu sudah di angka 82%. Ini nanti bisa dilihat jurnalnya di jurnal biodiversitas, itu ada di situ. Sehingga di situ kenapa kemudian ada kita sebut dengan yakin bahwa itu adalah breed baru, karena juga kita lakukan cek secara genetik dan itu memang sudah berbeda dengan induknya. Dan itu hasil persilangan bukan mutasi ya. Itu. Jadi sekali lagi viability testnya sudah mencapai angka 80%. Nah, artinya kan ini kan jelas fertil, bisa ditanam. Nah, tidak ragu lagi kita untuk itu. Baik, Prof. Bambang. Berarti challenge antara perubahan dari wilayah subtropik ke wilayah tropik ini dengan adanya pendekatan teknologi tadi, pembangunan dom segala macam sudah terselesaikan pada tahap itu ya, Prof? Iya. Baik. Kemudian, Prof, sebetulnya ketika kita bicara alfalfa tropik ini kan tidak sepopuler mungkin dengan rumput-rumput lain ini betul. Masih awam gitu. Nah, sebenarnya kelebihan apa dan apa yang menjadikan alfalfa ini jadi queen of forage bagi kan tadi impor. Kalau tidak salah tadi Prof Bambang menyampaikan impornya 100% ya. Iya. Nah, apa penyebabnya ini, Prof? Oke. Sebelum sampai di situ saya sampaikan dulu bahwa ketika alfalfa tropik ini kita temukan dan sudah memiliki karakter biji yang fertil yang bisa ditanam menghasilkan biji baru, sehingga kita kalau mau nanam nggak perlu beli secara impor,
Maka kemudian kita daftarkan ke Kementerian Pertanian. Di gedung B itu ada institusi namanya PPVT, itu yang menghasilkan menghasilkan dokumen yang namanya PVT, pendaftaran varietas tanaman, dan ini sudah terregister sebagai plasma nutfah Indonesia alfalfa tropik dengan nama kacang ratu BW dengan nomor 929/BPVT/2021, rilis November 2021. Jadi kita ajukan 2019, begitu kita dapatkan yang fertil 80% itu, dan rilis 2 tahun kemudian. Artinya ini sudah memang firm menjadi bagian dari plasma nutfah Indonesia. Namanya alfalfa tropik dengan diberi nama kacang ratu BW. Ada numpang nama BW biar diabadikan di situ. Bambang Winyu. Oh ya gitu. Nah, ya terkait dengan itu kita sudah lakukan penelitian ketika dulu membicarakan tentang apa sih yang ada di dalam alfalfa itu. Kita kepoin, kalau bahasa anak sekarang kan mengkepoin ada alfalfa, dan itu ternyata Queen of Forage itu bukan sesuatu yang tanpa alasan. Bukan hanya soal bahwa proteinnya yang tinggi bisa sampai 30%. Orang mungkin akan bilang di Indonesia juga banyak bahan pakan yang bisa memiliki protein sampai angka 30% atau mendekati 30%. Banyak legium ataupun non-legium banyak. Tetapi ini tidak semata-mata pada kaitannya dengan protein kasarnya, tetapi juga pada nutrisi yang lain. Misalnya asam aminonya, ada 17 jenis asam amino yang ada di dalam alfalfa ini. Dan itu kita deteksi, salah satunya adalah lysine, methionine, dan itu adalah asam amino esensial yang harus ada di dalam pakan ternak unggas. Oleh karena itu justru ketika dulu kita implementasikan ke ternak, pada awalnya itu adalah untuk ternak unggas, bukan untuk ternak kambing, sapi atau domba. Nah, oleh karena itu kita lakukan secara kontinu. Setelah untuk ternak unggas, untuk layer, maka kemudian juga kita lakukan untuk ternak kambing pada belakangannya. Nah, di dalam uji coba itu kita semakin menemukan atau proven by data. Jadi tidak hanya bicara dalam konteks nutrisinya saja, karena kalau hanya dalam konteks nutrisinya mungkin tadi bilang nutrisinya ini ada di tempat lain, ini ada di tempat lain. Tapi pertama kadarnya lebih tinggi, jadi seperti itu. Yang kedua adalah ternyata ketika diimplementasikan ke ternak itu menjadi berbeda. Contoh begini, di dalam alfalfa mengandung kalsium yang tinggi. Dan ini kadar kalsiumnya lebih tinggi ketika saya bandingkan dibanding tanaman yang lain yang selama ini digunakan sebagai sumber kalsium, misalnya brokoli. Terus kemudian kalau daging merah dan seperti itu. Terus juga ada zinc. Zincnya juga tinggi, 2 kali lipat dari dulu ada badan riset nasional di Kementan itu yang merilis ada beras zinc. Dan ternyata itu kadarnya separuh dari zinc yang ada di dalam alfalfa. Artinya dari situ sudah beberapa itu sudah kelihatan. Maka ketika kita implementasikan untuk ternak layer, itu telur, ayam petelur, maka hasil telurnya juga mengandung Fe dan zinc yang tinggi. Yang pada waktu itu ketika kita sedang bicara stunting, maka kita tawarkan untuk menjadi salah satu solusi di dalam menangani persoalan stunting. Maka kita risetnya dengan teman-teman dari kedokteran atau kalau di UGM FKK-MK. Nah, itu baru dalam konteks basic ya, yang ketika kita awal-awal. Nah, belakangan juga kita dapatkan itu bisa menjadi pakan fungsional. Kenapa? Karena itik misalnya, orang kadang-kadang takut makan daging itik atau khawatir karena kadar kolesterolnya yang tinggi. Dan kemudian kita jumpai bahwa di dalam alfalfa itu memiliki kandungan saponin. Kalau dulu waktu SMA, kalau masih ingat ada kimia karbon itu bicara saponin atau saponifikasi penyabunan. Maka kemudian kita implementasikan ke ternak itik. Ternyata daging dari itik yang di situ dengan pakan menggunakan alfalfa tropik ini
turun kadar kolesterolnya dari 177 miligram per 100 gram itu menjadi 116 dan itu jelas signifikan. Itu terkonfirmasi baik di dalam darah maupun di dalam liver. Pemberian maksimal berapa persen, Prof. Bambang? Kita rekomendasikan maksimal di 15%. Oke, dari total kebutuhan pakan. Iya, itu. Dan itu bisa menurunkan kolesterol. Dan plus HDL-nya naik loh. Jadi HDL itu kan orang bilang lemak atau kolesterol baik. Nah, sedangkan LDL-nya atau lemak kolesterol jahat turun. Artinya firm ini. Sehingga kalau nanti ada Miftah pengen buka restoran bebek dengan kolesterol rendah gitu, nah, nanti bisa kerjasama dengan kasih makan apa-apa. Baik, ini satu hal yang menarik, Prof. Bambang, karena memang kita tidak hanya bicara dari pakan, ternyata ini berdampak secara menyeluruh terhadap pangan yang dihasilkan. Betul. Pun ternyata pangannya pun dapat dalam tanda kutip kita bicara bonus plus lah. Tadi bicaranya ya kolesterolnya turun, HDL-nya meningkat, LDL-nya turun. Bagi Sobat UGM Channel ini menarik sekali. Kenapa? Ya termasuk salah satunya saya ini berurusan dengan kolesterol. Artinya ini potensi ke depannya sangat menjanjikan untuk pakan. Kemudian Prof, karena kita bicara mengenai peternakan nasional se-Indonesia, tentu tidak hanya bicara mengenai kandungan nutrien dan dampaknya, tapi bicara bagaimana produktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Nah, untuk alfalfa sendiri sebetulnya seperti apa, Prof? Produktivitasnya ini? Memang kalau kita bicara kepada implementasi ke peternakan, ini masih PR yang jauh. Karena saya bayangkan, saya yang meneliti sekian tahun, itu kalau nanam alfalfa dianggap satu hal yang wajar. Tetapi bagi masyarakat umum yang belum mengenal alfalfa, mungkin biji alfalfa aja belum pernah lihat. Itu kalau mau nanam untuk nanti digunakan sebagai stok pakan, itu belum tentu dia akan gimana ya. Oleh karena itu kita juga sekarang sedang proses juga untuk melakukan pendaftaran terhadap SOP atau metode di dalam penanaman alfalfa biar nanti bisa diakses oleh publik. Nah, ini PR basic menurut saya sebelum kita bicara kepada yang lain-lain. Supaya nanti kalau ada yang ingin buka restoran low kolesterol dan seterusnya itu nanti ready semuanya. Dan kita selama ini masih mengembangkan alfalfa itu di kebun fakultas yang dengan luasan yang terbatas. Tapi hari ini kita sudah memiliki kebun alfalfa dengan luasan 1 hektar dan ini kita makin yakin bahwa alfalfa tropik ini bisa dikembangkan di Indonesia. Dengan produktivitas, kalau sampling terakhir kemarin ketika ada teman yang dari industri juga sempat berkunjung ke farm kita, bisa dapatkan sampling antara 15 sampai 20 ton per hektar. Fresh segarnya. Fresh segar, itu waktu panennya berapa, Prof? Dari awal kita nanam sampai panen itu butuh berapa waktu? Dari awal biji yang sekecil biji sawi itu sampai panen perdana perlu waktu memang 3 bulan. 3 bulan. Ya, 90 hari kurang lebihnya. Panen pertama. Nah, untuk kedua dan berikutnya, Prof. Salah satu kelebihan alfalfa ini adalah tidak perlu lagi terus setelah panen nanam lagi, enggak. Jadi panen dengan cara dipotong nanti dia akan tumbuh kembali. Dan tumbuhnya itu dengan pertumbuhan yang cepat. Bisa juga dilihat tadi di jurnal tadi di biodiversitas itu bahwa pertumbuhan per harinya sekitar 2-3 cm per hari. Jadi 2-3 cm per hari. Tetapi nanti kalau sudah lebih dari 2 pekan itu akan turun. Dan kita rekomendasikan untuk dipanen di hari ke-30 atau pekan ke-4. Dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah begini. Kita dapatkan kalau yang tadi dari biji sampai umur 3 bulan untuk panen perdana, itu ternyata komposisi batangnya menjadi lebih banyak, sekitar 60%. Daunnya baru lebih kecil yaitu 40%. Tetapi ketika kita panen sebulan, dan memang saatnya harus panen karena bunganya sudah hampir 80% kalau umur 1 bulan, maka kita dapatkan data kebalikan. Komposisi daunnya yang 60% dan komposisi batangnya yang
40%. Usia 30 hari, Prof. Ya 30 hari itu kan lebih muda. Mungkin orang kan berpikiran kalau begitu dipanen aja yang lebih awal lagi 2 pekan. Ternyata kalau kita panen di 2 pekan ternyata tidak lebih baik dari 1 bulan. Artinya dia karena masih masa growth, masih masa tumbuh sehingga daunnya masih mungkin tambah. Sehingga kalau di umur 30 hari atau 1 bulan kita bisa dapatkan komposisi 60 daun dan 40 batang. Tapi kalau kita panen di 2 pekan, artinya separuhnya lagi, ternyata tidak menjadi lebih besar daunnya, tetapi dia lebih kecil daunnya. Jadi hampir 50-50 antara batang dengan Rasio batang daunnya. Dengan daunnya. Jadi maka kemudian kenapa kita selalu panen dan memang rekomendasikan panen di hari ke-30 atau 1 bulan. Bukan sekedar pada pertimbangan bunganya yang sudah banyak, tapi juga pada pertimbangan terhadap komposisi daun dan batang. Karena ini akan berpengaruh terhadap nilai nutrisi, kemudian palatabilitas, kecernaan, dan lain-lain gitu. Baik, Prof. Bambang. Ini kan biasanya mindset di masyarakat itu ketika di rumput nih khususnya, kita bicara rumput. Saya itu nanam rumput, Prof. Kalau belum berbunga itu baru dipanen. Karena anggapannya di rumput itu kalau sudah berbunga nutrisi turun. Nah, di alfalfa seperti apa, Prof? Ini ya sebenarnya sama. Maka di hari ke-30 itu bunganya kan sudah hampir 80%. Maka kita rekomendasikan jangan dikasih lebih. Panenlah di angka itu supaya nutrisinya masih bagus. Karena kalau nanti kita panen lebih dari itu, proteinnya akan turun. Seratnya yang naik. Nah, sehingga memang itu rumus umum memanen hijauan termasuk yang legum yang punya biji dan bunga itu adalah sebenarnya ketika awal fase berbunga. Itu sama sebenarnya. Gitu. Baik. Kalau saya, Prof, nanam dari biji kemudian berbunga menghasilkan biji itu butuh berapa lama, Prof? Biji lagi nih. Kalau itu perlu 2 kali lipat, memang. 2 kali lipat. Iya. Oh, berarti kalau tadi ibaratnya awalnya hanya 90 hari ya pertama, berarti mungkin kurang 6 bulan ya, Prof? Iya. 6 bulan baru dapat bijinya. Iya, dan itu biasanya orang nggak sabar. Oh, mending lebih baik beli berarti. Nah, bicara membeli ini sebetulnya tadi juga di statement awal Prof Bambang ini kan kita 100% masih impor. Sebetulnya kalau kita bicara dari aspek ekonomi, Prof, bagaimana kedepannya potensi alfalfa ini? Tadi kita baru bicara dari satu subsektor, unggas. Belum bicara dipotong atau disusu bahkan. Nah, bagaimana, Prof, gambarannya? Ya, jadi alfalfa ini, kalau kita sekarang bicara alfalfa tropik atau kacang ratu BW, karena ini adalah yang nama diakui di Plasma Nutfah Indonesia. Maka alfalfa tropik atau kacang ratu BW ini harusnya bisa menggantikan terhadap potensi yang selama ini diambil secara atau diadakan secara impor. Kenapa begitu? Karena dari sisi nutrisinya sebenarnya nggak jauh beda. Dari sisi produksinya bahkan kalau di subtropik aslinya memang dia bisa panen sampai ke 30 ton. Kita 15 sampai 20. Tetapi di subtropik dia panennya 1,5 bulan atau hanya 5 sampai 6 kali dalam setahun. Kita setiap bulan jadi bisa 12 kali panen setahun. Artinya sebenarnya kalau akumulatifnya ya kurang lebih 11-12 lah, hampir sama. Itu dari aspek quantity. Dari aspek quality kita analisis sebenarnya nggak jauh beda juga. Nanti bisa dilihat di jurnal, kita ada jurnal yang judulnya adalah Profil Alfalfa Tropik di Indonesia. Nah, itu mengupas lebih banyak berkaitan dengan nutrisinya. Nah, data tahun lalu yang kita dapatkan dari Kementerian Pertanian terkait dengan importasi alfalfa ini mencapai sekitar 20 juta kilogram apa ya, saya agak lupa. Tetapi nilai ekonominya, nilai duitnya, saya paling ingat itu kalau nilai duitnya. Kalau nilai tonasenya bisa lupa, tapi kalau nilai duitnya saya nggak lupa itu. Ada di angka sekitar 142 miliar. Karena waktu itu disamakan dengan setara per dolar ke rupiahnya di angka 15.000. Kalau sekarang dolarnya 16.000 berarti kan nilainya bisa lebih dari 142 miliar. Walaupun boleh jadi bagi pemerintah 142 miliar nggak besar ya, nggak besar. Nah, tetapi
kalau kita bicara dalam konteks pemberdayaan UMKM, mengenerate income untuk masyarakat, untuk menggerakkan roda perekonomian, 142 miliar per tahun itu lumayan banyak. Mungkin akan ada ratusan petani atau bahkan ribuan petani orang yang bisa bekerja di sini untuk bisa, kalau memang ada policy gitu. Nah, karena alfalfa ini bagi industri peternakan, terutama yang dairy atau yang menghasilkan susu, ini semacam wajib, nggak tergantikan. Apa penyebab wajibnya, Prof? Ini berarti kan ada sesuatu yang mengikat betul, dia. misteri. Saya sempat jalan-jalan karena selain dapatkan view dari sudut pandang saya sendiri dengan riset, saya juga ingin dapatkan view atau insight dari teman-teman yang ada di industri. Sebenarnya mereka seperti apa cara pandang terhadap alfalfa ini sebagai pelaku industri. Maka kemudian kita kepoin ke sana, kita tanya-tanya. Dan mereka memiliki satu statement yang sama, yaitu apa? Alfalfa telah digunakan lama, terus pernah ganti dengan hijauan yang lain. Pernah ganti dengan jagung, pernah ganti dengan indigo vera, karena pernah lagi naik daunnya indigo vera gitu kan. Karena memang juga disupport oleh Kementerian Pertanian, sehingga hampir semua institusi di lingkup pertanian itu ngertilah dengan indigo vera dan memang menanam indigo vera. Dia ganti dengan itu. Tapi ternyata produksi susunya jadi turun, nggak ngangkat. Nah, sehingga kemudian mereka balik lagi ke alfalfa meskipun harus 100% impor. Maka kalau ini bisa digantikan kan luar biasa. Tapi mereka kan nggak bisa menjelaskan kenapa tidak bisa digantikan. Mereka hanya bisa menjelaskan ya karena produksinya turun ketika diganti dengan makanan yang lain, ketika diganti dengan bahan pakan yang lain, jagung, indigo vera atau yang lain. Tapi kalau secara saintifik nggak bisa menjelaskan. Nah, sebagian juga saya pada saat saya bertanya itu, boleh jadi saya kurang data dalam hal konteks produksi itu, bahwa ternyata bisa turun ketika diganti dengan bahan pakan yang lain. Tetapi begitu kemudian kita melakukan riset sendiri, kita lakukan untuk ternak kambing perah, kita dapatkan data saintifiknya bahwa ternyata di dalam alfalfa itu ada zat aktif yang dikenal dengan nama lactagogu atau galactogogu, yang itu tidak dimiliki oleh atau tidak berada di pakan yang lain. Jadi kenapa kalau bahasa orang itu menangan? Jadi kenapa kemudian tak tergantikan? Ya karena ada galactogogu atau lactagogum yang ini hanya ada di alfalfa, tidak ada di yang lain. Makanya tadi saya bilang, orang boleh bilang, loh Indonesia kalau soal yang bahan pakan punya protein di atas 25% bahkan 30% ada. Banyak, Prof. Banyak. Tapi kalau yang punya zat lactagogu di dalam pakannya belum tentu. Oleh karena itu kenapa sampai dibela-belain meskipun harus 100% impor. Di samping kalau di Indonesia ada, harusnya loh ya, harusnya ambil dari Indonesia nih. Gitu. Oke. Mungkin Prof Bambang bisa memberikan satu gambaran bagaimana industri perah ini betul-betul memanfaatkan alfalfa. Karena mungkin di masyarakat secara umum, khususnya di Sobat UGM channel ini masih belum mengetahui sebetulnya bagaimana urgensi dari alfalfa ini mungkin. Ya. Baik, alfalfa ini kita akan lihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang produksi atau produktivitas, yang kedua dari sudut pandang lingkungan. Karena kita juga perlu mengkonsiderasi atau mempertimbangkan aspek yang kalau di tingkat dunia disebut sebagai SDGs. Nah, Sustainable Development Goals. Nah, kalau SDGs pertama tentang poverty, tapi kalau yang ke-13 itu tentang climate change, tentang emisi metan. Nah, nanti akan ada kaitannya di situ. Nah, kalau berkaitan dengan produksi, maka kita kalau menggunakan alfalfa ini sebenarnya punya peluang untuk mendapatkan produktivitas ternak yang lebih baik atau lebih tinggi. Karena ketika kita implementasikan untuk ternak, kalau tidak karena kaitannya dengan unsur komersial yang lain, maka sebenarnya kita bicara dalam standar performan.
Kalau tadi misalnya penurunan kolesterol itu kan kepentingan yang lain ya. Tetapi secara umum kalau kita bicara produktivitas itu kan standar performa, misalnya peningkatan berat badan. Kalau untuk susu ya produksi susu. Maka sesungguhnya kita sudah dapatkan ternak yang diberi pakan alfalfa ini ternyata mendapatkan ADG yang tertinggi, produksi susu tertinggi, pun lemak susunya juga paling tinggi. Padahal kita tahu kalau di dalam ternak sapi perah atau industri persusuan sapi perah itu ada standar terhadap lemak susu yaitu 3,7%. Dan kalau lebih dari 3,7% itu nanti ada bonus di mana dihitung Rp2,84 setiap kenaikan 0,1%. Oke. Dan kita memiliki data 5, sekian persen dengan ternak yang diberi pakan dengan alfalfa ini. Berarti kan ini ada kelebihan 1,3%. Jadi padahal kan Rp2,84 tapi per 0,1. Tinggal dikalikan 1,3. Kalikan jumlah ternak, kalikan jumlah liter produksinya. Ya kan ini kan sebenarnya bisa menjadi multiply. Maka saya bisa memahami ketika industri mengatakan bahwa alfalfa ini tak tergantikan. Ketika mereka mencoba menggunakan yang lain, produksinya turun. Mungkin kualitinya juga bisa saja turun. Tetapi ketika mereka menggunakan alfalfa, maka produksinya recovery dan stabil di situ. Nah, ini kan bagian dari yang kenapa industri maintain dan mempertahankan penggunaan alfalfa. Nah, di sisi lain sebenarnya secara saintifik biasanya produktivitas susu itu akan sejalan dengan penurunan emisi metan. Penurunan emisi metan. Dalam banyak literatur termasuk dulu ketika disertasi saya kebetulan membahas tentang itu, penggunaan legium untuk penurunan emisi metan dan produksi susu itu. Nah, itu ada korelasinya. Karena produksi susu itu ada korelasi positif dengan asam propionat, VFA kan gitu, propionat kan. Nah, sementara propionat itu akan memiliki korelasi terbalik dengan emisi metan. Sehingga kalau produksi susunya naik, itu hampir dipastikan propionatnya juga akan naik atau tinggi, dan kemudian dengan secara kebalikan metannya akan turun. Kalau metan turun berarti kontribusi terhadap global warming juga akan rendah. Oleh karena itu ini menjadi concern karena banyak industri dairy yang dicermati terhadap emisi metannya ini karena kontribusi terhadap emisi metan walaupun ada industri lain yang berkontribusi terhadap emisi metan. Maka kalau menggunakan alfalfa produktivitasnya tinggi, emisi metannya turun. Kan bagus ini SDGs-nya. Baik Prof, berarti secara tidak langsung ketika kita berbicara mengenai SDGs, berarti alfalfa tropik atau kacang ratu BW ini menjadi salah satu potensi jangka panjang untuk peternakan Indonesia. Apakah demikian Prof? Iya, saya pikir begitu. Dan saya sih berharap bahwa saya menjadi tidak sendiri di dalam mengembangkan alfalfa ini. Kalau Indikevera disupport secara sistemik oleh Kementerian Pertanian, mudah-mudahan juga ini Kementerian Pertanian atau bahkan Kementerian Perindustrian juga mensupport. Saya tidak mengatakan bahwa mensupport itu berarti kemudian memberi hibah ke saya, enggak, tapi mensupport dalam konteks banyak hal. Mungkin sosialisasinya, mungkin polisinya, termasuk bagaimana mendorong industri-industri ternak perah yang dia masih 100% impor dari luar negeri, itu bisa mengambil entah sebagian, entah seluruhnya dari dalam negeri Indonesia ketika kita sudah bisa memiliki alfalfa tropik kacang ratu BW. Di samping menghemat devisa juga menggerakkan ekonomi dari UMKM masyarakat. Ini kan double impact. Nanti kaitannya SDG lagi nih, SDG 1, SDG 2. Baik Prof, ini kaitannya kita bicara SDGs, tapi kan sekarang pemerintah menggalakkan ada program MBG. Ada MBG Prof. Tadi Prof Bambang juga menyampaikan kaitannya dengan peningkatan kalsium, nutrisi. Ini apakah bisa membantu juga mendongkrak program ini Prof? Atau seperti apa memang?
Kalau dari sisi sambungan teoretiknya iya, tetapi kalau sisi prakteknya kan tergantung banyak pihak ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara teoretik bahwa MBG kalau salah satunya adalah dari susu, maka kita akan butuh sumber daya yang menghasilkan susu. Dan itu kalau tidak kambing, sapi. Bedanya kalau kambing jumlahnya sedikit, kalau sapi produksi susunya banyak. Nah hanya sayangnya di Indonesia jumlah populasi sapi secara nasional masih sangat rendah. Kalau sapi potong bisa sampai 18 juta, tetapi sapi perah hanya 600.000 secara nasional. Oleh karena itu kita juga masih impor banyak terkait dengan susu. Dan kenapa impor banyak? Ya kembali produktivitas ternak sapi perah yang ada di dalam peternakan rakyat itu kan hanya dianggap plus minusnya 10 liter per hari. Itu gapnya jauh karena kalau di industri itu di angka 30 sampai 50 liter per hari. Bahkan kalau sudah di angka 20 liter itu akan dikaling out. Berarti yang 20 liter ini datang ke peternak. Nah, kemudian jadi bagian dari peternak. Demikian, Prof. Kalau ya bisa saja begitu, tapi saya tidak yakin kalau yang 20 liter itu dihandle oleh peternak akan tetap 20 liter. Setengahnya mungkin. Mungkin setengahnya. Kenapa? Karena tadi dari sisi manajemen beda jauh, dari sisi pakan beda jauh. Nah, artinya apa? Kalau kita juga ingin bicara dalam konteks MBG, maka alfalfa ini bisa menjadi bagian dari supporting material untuk mensupport terhadap produktivitas susu. Kalau untuk jangka pendek ini kita belum bisa memang swasembada karena masih jauh. Bayangkan populasi masih 600.000, jadi kan masih jauh. Nah, sangat banyak. Masih banyak. Nah, tapi kalau kita mulai dengan menjadikan ini bagian dari satu support system, maka akan digenerate. Maka saya bilang tadi, di stereotypicalnya masuk, tetapi secara praktikalnya belum. Kenapa? Karena tergantung. Apakah yang melihara sapi perah mau menggunakan alfalfa tropik atau enggak? Yang industri dairy mau menggunakan alfalfa tropik atau tidak? Atau mereka masih pilih impor, sapinya impor, susunya impor, alfalfanya impor. Ya kalau pilihannya itu artinya kan teori ini hanya sekedar sampai di teori, nggak akan pernah sambung karena ibarat ini gelombang, maka kabelnya nggak ada. Yang harusnya masang kabel ini kan para policy maker, kasih kabel supaya nyambung. Ini ada kutub positif, ada kutub negatif, kan ditemukan nanti menghasilkan daya. Tapi kalau ini ada kutub positif, ada kutub negatif, nggak ada kabelnya, ya nggak nyambung. Baik, Prof. Mungkin dari sini saya secara pribadi menangkap bahwa memang peran pemerintah dalam hal kebijakan masih belum ada, dalam tanda kutip belum betul-betul nyata dalam mendukung pengembangan alfalfa ini, Prof. Kalau secara yang saya alami selama ini belum cukup signifikan, tapi setidaknya saya bisa mendapatkan certified PVT-nya. Tapi habis itu belum ada lagi polisinya seperti apa. Padahal kalau di tingkat masyarakat, saya kebetulan punya channel YouTube, itu banyak sekali yang bertanya ke saya berkaitan dengan gimana benihnya, nanti pengembangannya bagaimana dan seterusnya. Dan saya biasanya tidak dengan serta-merta kemudian langsung oke, ambil dari saya, enggak. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang hanya sekedar ingin tahu saja, tetapi dia kalau nanti menghadapi situasi menanam alfalfa yang dalam 1 bulan baru sejengkal, ini enggak sabar. Itu langsung dibilang. Karena memang kalau dari sisi fase growth-nya, dari biji itu, maka 1 bulan atau 4 pekan itu hanya 25 cm, itu hanya 1 jengkal. Tapi dari bulan pertama ke bulan kedua itu menjadi 60 cm, itu kan ngegasnya di situ tuh. Padahal orangnya nggak sabar sudah di awal, begitu 1 bulan sampai begitu pekan pertama sampai pekan keempat kok kayak nggak tumbuh-tumbuh, tinggal pergi. Udah dikeroyok gulma dan lain-lain, udah mungkin gitu. Padahal nanti ngegasnya itu di pekan ke-5 sampai ke-8 itu menjadi 60 cm. Dan ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga ada peternak dari Purbalingga yang berkunjung ke lahan kita dan dia bilang, Prof, ini kita punya 500 hektar, kalau mau untuk menanam alfalfa kita siap. Saya juga bilang,
kalau ada industri yang kontrak dengan kita, saya siap untuk membantu teman-teman bersama teman-teman untuk nanam alfalfa. Nanti biar kita tanam tapi ada yang ngambil. Tapi kalau hanya kita tanam nanti nggak ada yang ngambil, ya kasihan nanti peternaknya. Nah ini kan bagian dari yang tadi, apakah ada policy yang bisa mendorong supaya industri yang menggunakan alfalfa itu menggunakan alfalfa dari dalam negeri kita, tapi harus jelas, misalnya baik kontrak, jangan hanya sekedar kalau ada barang kita ambil ya, kalau diambil, kalau pas kemudian nggak diambil kan ya kasihan peternaknya, dan ini hampir menjadi problem umum untuk seperti itu. Baik Prof, ini bicara tadi karena memang penelitian sudah dilakukan, sudah terpublish di jurnal, pun bukan 1-2 paper, saya yakin lebih daripada itu. Dan pun yang menghubungi Prof Bambang menyampaikan, sudah disampaikan via media juga, YouTube tadi Prof Bambang sampaikan. Apakah mungkin, ini mungkin perakiraan saya saja, apakah mungkin ada dari luar negeri yang menghubungi Prof? Artinya kan, mohon maaf, ini kan dari dalam negeri sendiri, belum dari luar negeri ada Prof? Ada. Pertama kali yang menghubungi saya, namanya Abdul Salam, itu dari Maroko. Dia ingin mengembangkan alfalfa, karena dia bilang dia dapatkan order untuk impor ke Saudi Arabia. Saudi Arabia itu memang daerah padang pasir, tapi jangan dikira bahwa mereka nggak punya ternak perah. Mereka punya ternak perah dan produktivitas ternak perahnya lebih tinggi dari rata-rata produktivitas ternak perah milik rakyat di Indonesia. Dan kebutuhan alfalfanya juga tinggi. Itu yang pertama kali menghubungi saya. Dan kita sudah komunikasi bahkan lewat Zoom meeting, ngobrol kita untuk berkaitan itu. Tetapi saya masih berpikir, ketika seperti itu jiwa nasionalisme saya muncul. Orang Indonesia aja belum mendapatkan manfaat, masuk malah saya keluarkan ke Maroko. Setelah itu kemudian ternyata Malaysia juga menghubungi. Malaysia menghubungi dengan concern yang sama. Dan yang terbaru itu dari Filipina dengan concern yang sama. Ada yang dari Mindanao, ada yang dari Luzon. Ada dua institusi menghubungi saya. Sama-sama untuk bicara tentang pengembangan alfalfa tropik di Indonesia. Bahkan bulan Oktober tahun ini itu ada satu international conference di Filipina. Dia bilang, "Mbok datang ke conference kita, ke presentasi tentang ini. Tentang alfalfa tropik, nanti kita bicarakan tentang kerjasamanya." Saya dalam konteks itu masih ya antara ya dan tidak, manggut-manggut. Kalau bahasa Jawa itu nggih tapi ra kepanggih gitu. Karena tadi jiwa nasionalisme saya muncul. Nanti dulu dong, orang Indonesia dulu dong. Kira-kira begitulah. Baik Prof, ini jadi satu hal yang menarik karena memang ternyata kita dalam negeri punya potensi yang luar biasa, namun belum dilirik. Nah, ibarat istilah ini kan di depan mata ini yang indah nggak mau diambil-ambil ini, Prof. Baik, Sobat UGM Channel, kita telah panjang lebar mengupas mengenai alfalfa. Dan tadi dari mulai benihnya hingga produktivitasnya, tentu ini menjadi satu hal yang perlu kita pelajari bersama, apalagi bagi Sobat UGM Channel yang fokus di bidang peternakan, karena pakan punya 70% peran utama dalam industri. Maka karena keterbatasan waktu kita, Prof, kita tidak bisa berlama-lama juga. Ini tak terasa kurang lebih sudah 1 jam sepertinya, Prof, di sini duduk gitu kan. Mungkin Prof, untuk akhir ada closing statement, Prof, di UGM Talk ini. Baik, Sobat UGM Channel, kalau kita bicara dalam konteks pakan, kita bicara alfalfa tropik atau kacang ratu BW, kita berharap bahwa ini nanti akan menjadi bagian dari milestone untuk pengembangan peternakan di Indonesia, baik ternak potong, ternak unggas maupun ternak perah, dengan tentu kepentingannya yang berbeda. Karena untuk ternak unggas itu lebih kepada fungsional, kalau kepada ternak potong itu untuk produktivitas daging, dan kalau untuk ternak perah itu adalah untuk ke produksi susu lebih utamanya. Namun demikian, pengembangan alfalfa tropik yang kita sudah lakukan penelitian 15 tahun sejak 2010 sampai hari ini, sampai menghasilkan breed tropik yang bernama kacang ratu BW sudah dilegalisasi oleh Kementerian Pertanian sebagai plasma nutfah Indonesia ini, tidak akan punya cukup arti yang banyak kalau tidak disambut oleh publik.
dan juga tidak dapatkan support dari pemerintah. Walau bagaimanapun ibarat sebuah orkestrasi, maka yang menjadi director atau dirijennya itu adalah pemerintah. Kita ini kan bagian dari pemegang alat musiknya saja. Suruh bunyi kita bunyi, tapi setelah bunyi terus kemudian nanti pakai nada do apa sol apa dan seterusnya itu, maka itu akan bagian dari director atau orkestrasi yang dibangun oleh pemerintah. Kita mau ditempatkan jadi seperti apa, tetapi sebagai seorang peneliti maka kita akan terus melakukan penelitian dan akan terus melakukan inovasi terkait dengan ini agar kemanfaatan menjadi lebih baik. Saya punya prinsip bahwa non scholae sed vitae decimus, dan ini selalu menjadi awal dari kuliah saya, yaitu bahwa belajar atau ilmu pengetahuan ini tidak sekedar untuk ilmu pengetahuan, tetapi belajar itu adalah untuk kehidupan. Science for life, not only science for science. Mudah-mudahan nanti Alfalfa Tropik bisa benar-benar bermanfaat untuk pengembangan peternakan di Indonesia, untuk kedaulatan pangan, untuk pada kehidupan lingkungan yang lebih baik. Gitu Pak Miftah. Baik Prof. Bambang, sebelum kita akhiri perbincangan seru kita di hari ini, saya ingin menggarisbawahi satu hal, Sobat UGM Channel, bahwa namanya inovasi ini tidak datang serta-merta mendadak. Prof. Bambang Suwigyo tadi menyampaikan 15 tahun untuk prosesnya. Tapi setelah itu, mari kita lihat dampaknya sungguh luar biasa. Artinya, selama dalam prosesnya itu perlu perjuangan dan itu tidak sebentar. Maka oleh karena itu, hari ini kita melihat bagaimana Alfalfa Tropik terlahir dari mulai awalnya tidak ada menjadi ada dan saat ini menjadi Racang Katu BW di Indonesia. Terima kasih Prof. Bambang atas inspirasi yang diberikan. Sama-sama Pak Miftah. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan buat Sobat UGM Channel, semoga obrolan ini menjadi inspirasi baru. Silahkan kunjungi untuk inspirasi lainnya. Terima kasih.